Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapitri SPD CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Bukit, Kabupaten Banda Muria, Provinsi Aceh. Saya akan membagikan video aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Selamat menyaksikan. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenalkan ini untuk mendengarkan diseminasi tentang budaya positif dari teman kita Ibu Sapitri SPD dan Ibu Rusmida, yang insya Allah mereka berdua adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Banda Muria dan akan menyampaikan diseminasi budaya positif bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan diseminasi ini kita dapat lebih menjadi guru yang profesional dan dapat bermanfaat bagi semua. Kemudian tak lupa pula salawat berikan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berkat beliau kita dapat merasakan nikmatnya berilmu pengetahuan, nikmatnya berislam seperti saat ini. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 2 Bukit dan wakilnya. Kemudian yang saya hormati CGP Angkatan 10 Kabupaten Banda Muria. Yang saya hormati Dewan Guru dan teman-teman SMA Negeri 2 Bukit. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari acara kita hari ini kita awali, kita buka dengan pembacaan doa dengan membacakan Ummul Qura, yaitu Al-Fatihah. Mari bersama-sama kita baca. Baiklah, kemudian acara selanjutnya akan sambutan sebagai pembukaan oleh Kepala SMA Negeri 2 Bukit yang diwakilkan oleh Ibu Delini. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa berkumpul di SMA Negeri 2 Bukit yang mulia. Selamat berterima salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga sekali dan kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif oleh Angkatan 10 CGP Kabupaten Banda Muria. Nah, kami berharap dengan adanya budaya positif ini adalah suatu keyakinan yang kita pelajari di sekolah yang akan menjadi kebiasaan kita nanti di sekolah, baik di ruang kelas dan maupun di lingkungan kelas yang akan kita terapkan dari hasil diseminasi yang Ibu akan sampaikan nanti. Semoga ini sangat bermanfaat sekali kepada kita sebagai ibu yang menjadi teladan bagi siswa dan siswi kita yang ada di Semarang. Nah, dengan adanya diseminasi budaya positif ini akan menjadikan budaya yang positif dan menjadikan aura positif bagi lingkungan kita, baik itu dari segi pembelajaran dan pencapaian visi dari sekolah kita yang akan mencapai menjadi iklim pembelajaran yang lebih positif. Nah, untuk ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif Angkatan 10 CGP Angkatan 10 resmi kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kemudian masuklah kita ke acara yang ini, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif
Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jaya yang mewakili Bu SMP Bu ya, maaf, SMP 3 Besar, yaitu Ibu Mustika Esti. Kepada Ibu berdua kami persilakan paspor. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai Bu, untuk meriwayatkan kita semua ya, untuk akan menguji kefokusan kita. Jadi ada SPT sedikit ya. Ini kita mau menguji ketajaman kita. Jadi ini SPG-nya satu warna. Ini warna apa? Kalau tulisannya merah, berarti kita bilang merah. Ya. Jadi kita lihat warna tulisannya, bukan bacaannya. Lihat warna tulisannya dulu ya. Sekarang dulu, ya pokoknya warna tulisannya kita lihat. Fokus ke warna tulisannya. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebelum saya mulai ada sebuah kalimat motivasi ya yang dari Mahatma Gandhi yang bunyi begini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Itu kalimat dari Mahatma Gandhi. Jadi saya rasa itu cocok untuk motivasi. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, ya tujuannya bagaimana kita selangkah lebih maju untuk menggapai masa depan. Jadi ibu-ibu
Di kesempatan ini ya, kami berdua dari JKP angkatan 10 ya. Kebetulan perkenalkan teman saya namanya Bu Sida dari SMP Negeri Gagal Bersam ya. Jadi dia bersama saya akan menjelaskan pemahaman budaya positif di modul 1.4. Adapun konsep inti dari budaya positif yang akan kami sampaikan, di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga distribusi. Pembelajaran paradigma baru atau naskah disebut dengan kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Apa aja isi dari profil pelajar Pancasila? Isi dari profil pelajar Pancasila ya, bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepentingan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Sebenarnya Ibu ya, kurikulum merdeka ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau dulu kita ada K13, di dalam K13 ya ada KI, ya ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Jadi di dalam KI keempat ini tercermin juga profil pelajar Pancasila. Mungkin sekarang lebih spesifikkan. Makna disiplin ini bagaimana kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sekarang kita mau jadi apa? Kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Oh saya, waktu kecil saya ingin menjadi dokter. Untuk menjadi dokter itu apa yang kita lakukan? Kita harus bisa mengontrol diri kita. Supaya apa? Supaya tujuan yang kita inginkan tadi tercapai. Kalau sekarang misalnya kita guru, oh saya ingin guru yang ingin diteladani atau guru yang teladan atau guru berprestasi. Tapi ada step-step, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Itu dari makna disiplin. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, sekarang anak-anak melakukan sesuatu itu karena apa? Atau kita sendiri melakukan sesuatu itu karena apa? Apakah ada? Mungkin kita menghargai imbalan atau takut ancaman atau karena ingin dipuji. Ya. Jadi di sini Ibu, sebaiknya sebagai pendidik kita memiliki tujuan untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang berbeda. Jadi kalau kita mengharapkan menyampaikan sesuatu, mengharapkan imbalan atau karena takut atau karena merasa terancam, ya, berarti itu kita terpaksa, bukan keinginan dari dalam diri sendiri. Jadi bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif, ya, supaya kita maupun anak-anak melakukan suatu hal itu memang kehendak dari dalam dirinya. Bukan karena takut, misalnya takut mau cek kira tugas selesai, takut sama cek kira atau takut sama koleri. Ya. Jadi bagaimana anak-anak itu dia punya kesadaran dari dalam diri untuk melakukan sesuatu itu memang karena motivasi dari dalam dirinya. Itu mengenai disiplin positif. Adapun nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama
masa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Profil pelajar Pancasila apa yang kebajikannya? Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berharmonia, mandiri, bernalar kritis, berkenegaraan global, berroyong dan kreatif. Ibu, Primary Yes Program ini adalah sebuah organisasi pendidikan yang diakui dunia internasional. Mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan keterampilan hidup dapat dipercaya, tulus hati, mendengar, aktif, tidak menggunakan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Ini nilai contoh-contoh nilai kebajikan. Jadi ibu-ibu, kadang kita melihat ada anak-anak yang melanggar nilai kebajikan. Seperti tadi di profil pelajar Pancasila ada 6 nilai kebajikan. Dan pasti ada anak-anak yang melanggar nilai kebajikan itu. Kenapa? Kenapa anak-anak melanggar nilai kebajikan itu? Kita lihat sekarang anak-anak kita ibu-ibu selalu pasti ada masalah dalam diri mereka. Apa yang salah? Sebenarnya apa yang salah? Jadi setiap manusia itu membutuhkan nilai dasar manusia. Ada nilai dasar manusia. Kebutuhan dasar nilai manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan kita untuk terwujud dengan baik. Jadi kalau ada anak yang baik, pintar, rajin, dia bermasalah, itu mungkin kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Jadi sekarang ada pertanyaan romantik ya. Ini saya ambil dari modul ke-1. Ibu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita Hadi, sedang bingung menghadapi salah satu murid kelasnya. Beberapa anak kelas 2A telah datang kepadanya menunjukkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ibu sekalian menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan seperti itu? Jadi di sini kita nggak bisa langsung ngomong, kamu ya nakal ya mengambil makanan orang ya, jadi tidak bisa. Tapi kita lihat kebutuhan dasar apa yang dia lakunya, sehingga dia mengambil makanan temannya. Apa yang kurang dari dirinya? Saya rasa kalau ini Wasmara dan Kamar. Menurut Wasmara, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sama Doni Bu? Ibu, terima kasih banyak. Jadi dalam kasus ini, kenapa anak yang melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar kita, yaitu melakukan tindakan yang tidak positif, itu bisa aja pertama anak itu mengalami di rumah kurang perhatian dari orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah dia merasa kenapa pada saat situasi yang bisa dinamakan kombinasi, dia merasa lapar. Kenapa dia merasa lapar? Karena memang orang tua tadi tidak perhatian pada saat dia pergi ke sekolah. Ya, karena lapar, dia ambil punya kesempatan punya teman, maka dia memenuhi kebutuhan dasar dia. Aku sudah lapar, aku ambil aku makan. Nah, apa dia memperhitungkan apakah ini perilaku yang bagus atau tidak? Yang penting dia kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Kemudian yang perlu kita lakukan sebagai ibu dan orang tua istri adalah kita ibu memperhatikan anak kita pada saat anak melakukan positif atau tidak bagus, langsung kita tanya kenapa dia, apa yang Anda rasakan tadi pagi di rumahnya, kita tanyakan. Kemudian perjalanan dia dapat mungkin ada pengaruhan malam tadi. Dari situ mereka anak-anak tersebut menjawab, saya seperti ini, pasti dijawab oleh Bapak Ibu. Terima kasih Mas Mara. Jadi barangkali benar sekalian di dalam kelas sekarang ya. Jadi di sini ada kebutuhan anak. Di sini ada 5 kebutuhan dasar setiap manusia.
bukan anak aja yang itu ya, semua manusia termasuk kita, ya, termasuk kita sebagai guru itu ini. Ya, 5 dasar kebutuhan. Pertama, kebutuhan hidup. Ya, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Mungkin tadi si Doni dia mempertahankan, dia tidak mendapatkan kebutuhan dasar bertahan hidup. Mungkin teman-teman yang lain dilihatnya hidup kami sama orang tua yang kasihan. Dia kok enggak, pada posisi lapar dia ngambil ya temannya. Jadi kita nggak boleh langsung ngejudge, kamu bandel, kamu gini, nggak boleh. Kita lihat dulu, kenapa dia begitu. Ya. Jadi dia bertahan hidup, makanan, pakaian, tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan saya juga dia tidak mendapatkan kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi ada rasa sayang, diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin dia kurang perhatian dengan orang tuanya. Orang tua yang sibuk ya. Ya sekarang kita orang tua anak-anak mereka sibuk. Kebanyakan anak orang tuanya ke kebun berminggu-minggu ya, sehingga dia kebutuhan dasarnya bahkan kalau ini sebenarnya hanya 2 kebutuhan dasarnya yang pergi. Mungkin kalau anak kita mungkin 5-5-nya nggak dapat sekarang. Ya, nanti kita lihat. Jadi ada penguasaan. Ada kasih sayang. Jadi ada 5 kebutuhan dasar tadi, ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi mereka semua mempunyai ini untuk diakui, penguasaan, untuk diakui, untuk oh kamu bisa, kebebasan, jangan dia berekspresi, jangan kita tekan. Ya. Kesenangan, anak-anak, jangan anak-anak, kita butuh healing juga. Ya sebenarnya kita butuh healing, itu bermain. Ya. Gak mau selalu dalam kubur, gak mau kalau anak kita lihat selalu dia pulang sekolah bekerja. Jadi waktu bermain tidak ada. Sehingga apa yang tercipta ya anak-anak sekarang kalian sungguh sedih ya, Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasinya ada 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan yang mendadak dan sebagai faktor pendorong dari dalam hidup. Itu yang tadi saya bilang. Kita bekerja bukan karena orang. Kita melakukan sesuatu bukan karena takut karena apa. Tapi memang ada dorongan dari dalam diri kita. Bagaimana kita bisa seperti apa yang kita harapkan. Ya. Jadi ada motivasi ekstrinsik. Segala sesuatu yang dimulai melalui mata sendiri ataupun penasaran, anjuran atau dorongan lain. Ini juga dia. Ya seperti saya sekarang di sini karena anjuran, dorongan dari teman-teman. Ya. Saya di sini semuanya karena dorongan dari teman-teman, semangat dari teman-teman, makanya saya bisa berdiri di sini. Ya. Sebelumnya makasih ya teman-teman. Jadi kita ada 3 motivasi dalam manusia. Kita melakukan itu karena apa? Ya. Jadi untuk menghindari kenyamanan hukuman. Ini banyak yang terjadi sekarang. Kita melakukan sesuatu karena takut sama atasan, karena takut murid melakukan sesuatu karena takut sama guru. Hanya satu guru yang kita takut. Kita sama siapa? Mungkin atasan. Berapa atasan kita? Cuma 1 atau 2 atasan yang kita takuti. 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu karena ada imbalan, ada penghargaan atau ada pengakuan. Yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut hidup yang di antara 3 ini, yang bagus yang mana kita lakukan? Yang nomor 3 ya. Jadi nomor 3 ini untuk menjadi yang mereka inginkan. Tadi saya bilang, kita mau jadi apa? Kita mau jadi guru teladan kah? Mau jadi orang tua yang bisa
hanya sampai sukses, ya. Jadi ada mereka ini untuk menjadi mereka ingat atau menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita menghindari dan nyaman hanya sebentar, ya, karena apa? Hanya sebentar. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu hanya saya sama musuh Paira mengerjakan ini, nanti saya dikasih karena asmara yang minta, saya nggak dikasih. Nanti saya hanya kalau musuh Paira yang minta baru saya kerjakan. Kalau saat asmara minta saya nggak kerjakan. Apakah itu bagus? Tentu tidak. Ya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Dan sekarang bagaimana kita mendidik anak kita menjadi mempunyai motivasi yang ketiga ini? Bagaimana supaya mereka tumbuh dalam dirinya motivasi yang nomor 3 tadi? Sebelum kita melakukan sesuatu, semua perlakuan pasti ada konsekuensinya. Gitu ya, Beb ya. Semua yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus kenal dulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Hukuman itu tidak berencana, tiba-tiba. Terus peserta didik dia tahu apa yang akan terjadi dengannya. Yang ketiga, dia bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik dan psikis. Untuk sekarang ini kita tidak boleh lagi menghukum. Tidak ada lagi menghukum dalam mendidik anak murid. Karena kalau kita menghukum anak didik, dia bisa trauma, bisa malu, dan dia bisa menimbulkan dendam. Itu yang paling bahaya. Apalagi sekarang sedikit dimarahi langsung kita satu kata, ya 2 kata, mengas terus. Ya. Jadi tidak bisa lagi menghukum. Konsekuensi terencana, disepakati suatu aturan. Peserta didik dibuat tidak nyaman. Sifat guru selalu memonitor peserta didik. Ini yang bagaimana? Oh, misalnya kalau saya di kelas kurangkan apabila 3 kali tidak masuk, maka orang tua dipanggil. Ada monitor. Berarti kita monitor 1 kali, 2 kali, 3 kali. 3 kali tidak masuk, berarti kita panggil orang tuanya. Itu konsekuensi. Bila saya membuang sampah tidak pada tempatnya, maka mungkin saya denda. Itu ada konsekuensi. Kesepakatan. Ya. Jadi anak-anak bertindak pasti berarti kita kalau aku begini apa yang terjadi? Kalau aku melakukan yang ini apa yang terjadi? Kalau aku melanggar nilai kebajikan apa yang terjadi? Ya, jadi ada konsekuensinya. Lalu yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi. Sekarang Ibu, kami di CGP, ya, misalnya mungkin sampai saudara sudah mengalaminya, kita diajarkan untuk menyelesaikan suatu masalah itu menggunakan restitusi, bukan melalui hukuman, bukan juga melalui konsekuensi, tapi melalui restitusi. Dalam tahapan restitusi ini, ya, ada yang pertama kita menstabilkan identitas. Biasanya kalau menstabilkan identitas ini, kita masuk dulu ke dunia dia. Misalnya, ada anak-anak yang terlambat karena mungkin dia kelamaan di kantin jajan. Jadi kita nggak bisa langsung, kenapa kamu terlambat? Kamu kan sudah tahu waktu gini. Nggak bisa lagi. Kita masuk dulu ke diri dia. Oh iya, memang. Atau iya itu paham. Kamu lapar. Kita menstabilkan dulu apa dia. Oh, mungkin ibu kalau jadi kamu mungkin kayak gitu. Kita sadarkan dulu, ya. Lalu ada pertanyaan yang kedua, ya. Validasi tindakan yang salah. Kalau kamu sudah begini, apakah menurut kamu
santun itu salah. Jadi kita ada seperti komunikasi dengan si siswa, tapi salah langsung kita lanjut. Atau kalau kamu melakukan itu, menurut kamu benar? Ya ibu. Lalu yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Sebelumnya kita harus buat dulu keyakinan luaskan keyakinan antara guru dengan si siswa kan. Jadi kalau kita bilang, jadi menurut kamu, kalau kamu sudah terlambat masuk ke dalam keyakinan mana atau kesepakatan mana yang kamu langgar? Jadi dalam memecahkan kasus anak-anak, kita tidak bisa langsung menjelas kamu begini, kamu salah, kamu nakal. Nggak ada lagi istilah yang begini. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah anak, kita pahami dulu dia, kita masuk dulu kita ke dunia dia. Kemudian sebenarnya paham ya? Kita masuk ke dunia dia, kenapa dia melakukan hal tersebut? Mungkin anak-anak kita selama ini kita salah, termasuk saya bu, saya sangat orang yang salah. Kalau lihat ini, kok sama anak kandung saya saja saya bersalah, karena saya belum menerapkan hal yang ini. Saya selalu menerapkan yang konsekuensi atau hukuman dulunya. Ya. Jadi sebenarnya ya pelajaran ini bukan berguna untuk kita sebagai ibu, tapi berguna juga kita sebagai orang tua. Bagaimana mendidik anak kita di rumah. Jadi bagaimana anak yang di rumah kita penuhi 5 kebutuhan dasarnya. Karena kalau kita harap guru di sekolah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tidak mungkin. Kita perlu di rumah. Sudah kita penuhi kebutuhan dasarnya yang 5 dasar ini. Terus bagaimana kita menyelesaikan masalah? Tentu setiap anak tidak lepas dari kesalahan. Karena mereka belajar. Anak belajar itu pasti ada salahnya. Jangan anak belajar, guru kita orang tua belajar juga punya salahnya. Ya, ibu. Mungkin ini saya lanjutkan kepada teman saya Ibu Rusdiah. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu yang telah hadir di ruangan ini. Sudah diperkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bandung Raya. Kebetulan saya berasal dari Kebetulan sekolah kami itu dikelilingi oleh pertanian. Jadi situasi dan kondisinya hampir sama seperti yang Bapak Ibu yang merasakan di sekolah ini. Anak-anaknya seperti apa sudah. Tadi sebelumnya Ibu Savitri sudah menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan diseminasi kami. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Siapa? Ya, ini keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jadi keyakinan kelas ini hanya dibuat di dalam kelas. Tapi kalau keyakinan sekolah berarti itu disepakati oleh semua stakeholder warga sekolah. Jadi semua disepakati oleh warga sekolah. Kemudian ada menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini disepakati karena bersumber dari dalam
diri dia, dari dalam keyakinan dia, dari kemampuan yang dia punya, dari melihat kondisi yang ada di dalam kelas. Kemudian, nah, pembuatan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu ya, dia bersifat abstrak. Artinya abstraknya apa, Bapak Ibu? Dia tidak tertulis tapi sebenarnya tertulis. Tidak jelas tapi sebenarnya jelas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan menyeluruh. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif. Jadi pernyataan kelas ini tidak boleh bahasanya tidak membawa HP. Jangan, tidak boleh menggunakan jangan. Jangan memakai baju yang tidak seragam. Kita gantinya menjadi memakai baju seragam sesuai dengan peraturan yang disepakati oleh peraturan sekolah. Kemudian disusun dengan kata atau kalimat singkat agar mudah diingat. Misalnya seperti apa? Mengerjakan datang tepat waktu. Misalnya seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah senang dan terbalik tadi Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, keadaan kelas, kemampuan siswa, harus membuatnya yang seperti itu. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan dan disetujui atas kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat berdasarkan apa yang kita sepakati. Jadi dulu pertanyaan, misalnya kata anak A, nanti hari Kamis kita kan belajaran ini boleh tak aku pakai bajunya baju olahraga aja. Tapi kesepakatan kita di awal kan kita tidak ada memakai pakaian olahraga di jam pelajaran misalnya pelajaran biologi misalnya seperti itu tidak ada masuk dalam kesepakatan. Berarti kesepakatan untuk memakai baju olahraga di jam pelajaran tersebut itu tidak ada persetujuan di dalamnya. Dan yang contoh pakai datang tepat waktu hadir di kelas. Jadi tidak boleh terlambat. Sudah tidak boleh lagi seperti itu maksudnya. Jadi kalimat positif yang disampaikan. Tepat waktu hadir di kelas. Kemudian harus bekerja sama. Jadi kita bekerja sama menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan. Ini seperti kalimat hentakan, perintah. Jadi bersama menjaga kebersihan. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya di kalimat tersebut. Dan kita taruhlah, letakkan. Itu kan kalimat hentakan, kalimat perintah. Kemudian saling peduli. Kalau misalnya kita bilang jangan memukul, jangan menjahati. Jadi kita ubah menjadi kalimat positif. Saling peduli, saling menghargai, membantu sesama. Kemudian aktif di dalam kelas. Aktifnya dalam hal apa? Aktifnya dalam hal pembelajaran. Ketika guru bertanya maka memberikan respon. Respon dengan cara seperti apa? Mengacungkan tangan atau seperti itu. Saya mau menjawab. Tidak boleh. Asal sebagai serodok. Itu tidak boleh. Yang sering kita lihat sekarang kan anak-anak seperti itu. Ketika mau bertanya langsung, ayo ngomong langsung. Kita kan kadang-kadang kebingungan mau menjawab apa yang dijawab sama anak. Kemudian dilakukan lebih awal. Ini sering ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu ya. Itu terlalu sering dilakukan tidak awal. Kadang-kadang sudah masuk waktu tenggang jam 8 baru anak-anak sebut nyapu. Kemudian memakai seragam sesuai dengan ketentuan seragam yang telah disepakati. Misalnya hari Senin pakai putih abu-abu atau putih biru misalnya kalau pada SMP. Hari Selasa kita pakai baju batik gitu ya. Kalau hari Jumat Sabtu pakai baju pramuka. Itu sudah disepakati. Di luar dari kesepakatan itu setelah melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Ada dari Ibu Sari
namanya terima lah aja, kita buat namanya terima. Terima, sini dulu kamu nak. Kenapa nak? Apa tadi yang terjadi? Aku tadi bu ditangkap bu sama ibu ini. Aku tadi bu, aku ketarik bu, aku kan tadi mau bolos. Saya sama ibu ini bu. Terus kenapa? Kenapa kamu mau bolos? Aku merokok, aku ketahuan, jadi aku takut berangkat ke sekolah. Saya bilang, anak saya, jadi kita harus lompat takut memang bersama anak. Sekarang nggak bisa nih. Kamu memang nakal, itu semakin menjadi-jadian. Ya saya rasakan. Nggak cuma dalam hal itu murid, tapi mendidik anak seperti itu kayak gitu, nggak ada beda. Nah, setiap orang pasti akan melakukan kesalahan anak. Bilang, kenapa sih kok bisa buat kesalahannya kayak gitu? Bukan bukannya kesalahan. Pasti kan anak-anak bilang gitu, saya selaku ibu, dia yang ngajakku. Kan anak-anak suka menyalahkan, dia yang ngajakku. Nah, aku tadi dipaksa aku merokok, kalau nggak aku nggak dibilang jantung bu. Saya bilang, oh, terus kamu kayak gimana ibu? Aku udah salah bu. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Bapak pun belum pernah, ibu pun belum pernah buat kesalahan, tapi nggak merokok ibu. Nah, misalnya seperti itu, kita pernah melakukan kesalahan. Kita jangan menjudge seorang anak bahwa kita pun bahwa tidak pernah melakukan kesalahan. Kita pun pernah melakukan kesalahan. Kita akan berusaha belajar dari kesalahan kita. Kemudian kita validasi tidak menyesal tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Iya bu, aku tadi disuruh sama kawanku. Katanya kalau nggak merokok aku bencong. Kalau nggak merokok aku nggak gentle. Kalau nggak merokok aku nggak hebat bu. Jadi terus kenapa bisa bolos ketahuan bu? Aku takut bu nanti dihukum, dikasih skor bu, dikurangi skor bu, kredit poin bu kurang, begitu ada kredit poin. Kemudian udah kalau kamu memang mau merokok itu untuk apa? Ada apa fungsinya merokok itu? Ada untuk bawa penyakit enggak? Jadi jantung enggak? Enggak. Jadi tak biasa aja kan video katanya gitu kan. Kira-kira
dia pecahkan kaca, dia rusak semuanya, dia harus bersedia menyelesaikannya. Dia menanyakan keyakinan kelas sebagai keluarga atau kelas apa yang dia ikuti. Nilai apa yang kita sepakati ini juga seperti apa gambaran sebuah kelas kerja bagi kalau boleh Bapak Ibu ini saya mau tanya, seandainya kita menjadi seorang siswa, seorang peserta didik, kalau pertanyaan selama ini kira-kira sebagai keluarga apa yang akan kita yakini? Mungkin Ibu bisa menjawab. Terima kasih Bu untuk pertanyaan sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini. Kalau kita sebagai keluarga kelas apa yang diyakini? Kalau saya di sini menganggapnya kayak kelas itu kelas itu yang nyaman, yang ada di kelas itu bisa nyaman, salah satunya untuk belajar dengan melakukan dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati yang terjadi baik melalui luar kelasnya dan gurunya dan komunikasi dua arah terjadinya kelasnya nyaman. Ini adalah sebagai kelas yang nyaman, ya. Kemudian ada nilai apa yang kita sepakati tentang keyakinan kelas ini? Menurut saya kalau nilai apa yang kita sepakati misalnya nilai-nilai moral kan, belajar Al-Quran kan, belajar Al-Quran kan, itu yang akan kita sepakati dalam Kemudian ada seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Sebuah kelas yang ideal bagi kita pun sebagai seorang guru punya gambaran kelas yang ideal. Enggak, kursinya enggak cepat-cepat warnanya rapi, terus letak sapu tong sampah pada tempatnya. Kemudian papan tulis bersih, tidak ada sampah di lantai, ya seperti gambaran sebuah kelas yang menurut saya itu kelas yang ideal. Ada tanaman satu biji tanaman penyerap oksigen, ya atau CO2. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kira-kira kita ingin menjadi orang seperti apa kalau kita sebagai guru? Kalau saya posisi sebagai murid ya, saya ingin membahagiakan yang pertama kedua orang tua saya. Yang pertama, dan saya maunya jadi orang yang berguna setidaknya bagi keluarga saya, kemudian kepada masyarakat dan kepada negara. Itu tadi ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Banyak kok kita ingin menjadi apa? Kita ingin anak soleh, jadi kalau kita sebagai guru yang dirindukan masuk kelas, gitu ya. Kemudian ada video kita lewatkan saja. Kalau kita akan lanjutkan boleh. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru yang baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengalaman disiplin yang diterapkan di lingkungan sekolah dan dikenal dengan nama
yang sempurna, tapi siswa membutuhkan guru yang bahagia. Ketika guru bahagia, percayalah, coba kita rasakan juga ketika kita punya anak belum yang ngomel hilang, anak-anak pulang, anak nggak suka. Jadi ketika kita berbahagia masuk kelas, assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini, sehat semua? Iya bang, ya bang, dan kali kata cantik kali hari ini, ya ayo katanya gitu kan. Pasti kita pun nggak ada yang melawan, pasti kita dengan hujan dari awal. Hormon di otak kita itu akan meningkat. Hormon kebaikan, segala hormon kebaikan akan meningkat ketika kita dalam keadaan bahagia. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama menjadi guru yang berbahagia. Sekarang semuanya silakan tertawa. Tertawa bahagia. Bapak Ibu, ini adalah slide terakhirnya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ruangan ini. Membantu sekali kami melaksanakan tugas modul kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Bergerak. Ibu ini diskusi boleh ya? Masih ada materi ini? Masih bisa. Bisa ya. Tadi yang dikatakan sama ibu banyak yang ya setelah tadi bahwa bahagia ya. Nah, kalau sudah bahagia kita tentunya mungkin manusia ini guru ya, terlepas dari gurunya datang dari rumah, mungkin gurunya nggak bahagia, ibunya nggak bahagia, tapi mungkin terkadang dalam melaksanakan tindakan kelas tetapi kita sebagai guru dari rumah awalnya sudah tidak bahagia. Nah, ini berkaitan dengan guru bimbingan konseling. Ketika guru tidak bahagia di rumah, namanya manusiawi, ada aja yang harus mungkin hambatan ketika berangkat ke sekolah, dan ini jangan dibawakan anak tidak belajar. Ya, Bapak Ibu, kenapa saya katakan bimbingan konseling kelihatan guru itu bahagia ketika seperti apa dari Ibu praktekkan bahwasanya menyebut nama, kemudian sentuh siswa, lagi apa aktivitas tadi pagi, sehat anak Ibu, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu kata-kata untuk menyentuh anak, maka anak akan terimanya kita sebagai ibu yang betul-betul perhatian untuk dia. Ketika anak begitu, itu sampah, kenapa kayak gini kelasnya, kenapa ini seperti ini, itu mungkin cerminan dulu bahwa di rumah tidak bahagia. Nah itu, makanya saya sebagai meminta kepada teman-teman duduk dari sini, walaupun sesakit apapun yang mengajar maupun tidak bahagia ini di rumah, karena itu tampilan tidak sengaja dengan perilaku kita sendiri. Gitu. Nah jadi cukup untuk menghilangkan kebahagiaan tadi tidak ada, cukup sebutkan aja nama siswa tersebut untuk mengalihkan konsentrasi yang kita tidak mampu berbahagia lagi. Karena apa kabar hari ini? Kenapa kamu tadi pagi? Kenapa seperti itu? Itu akan sendirinya kita dinilai oleh anak positif, meskipun kita kacau walaupun. Dan ini mungkin kabar saya sudah terjadi semua. Mungkin saya dari guru kita kepada guru yang calon guru pernah 2010 ya. Mohon maaf ini mungkin tanggapan dari guru lagi. Ada yang seperti ini di khusus masih terjadi. Ini mohon kalau memang terjadi bagaimana kita dengan pertemuan kali ini kita di sini jangan kita. Nah, ini kadang-kadang di luar untuk terjadi. Terima kasih sekali nih Ibu Asmara ya, sesuai dengan namanya Asmara ya, jadi membawa gelora. Nah itulah sesuai dengan nama. Memang nama itu adalah gelora. Ini yang disampaikan oleh Ibu Asmara itu memang benar. Ibu Asmara ini kan sekolah bisa membaca. Ibu ini kalau punya saya
sering bawa anak-anak belajar di luar. Kalau tentang jalan dikit, saya bawa kantin langsung Bu. Lihat anak pernah jajan suka di kalian yang mana? Saya suruh lihat anak di kemasan kalian itu ada makanan apa. Jadi anak senang Bu dengan cara kayak gitu. Pelajaran ada sampah organik, anak-anak itu juga. Ayo anak-anak, jajan dulu kita yuk jajan. Habis itu sampah kalian itu sampah apa? Plastik itu kok di pelajaran kita tuh masuk ke dalam sampah apa? Sampah yang tidak bisa dikeluarkan Bu. Jadi anak belajar dengan sendirinya. Kita pun akan terbawa apalagi kita kadang Bu, anak-anaknya orang Jawa, itu bahasanya bahasa Jawa, kadang-kadang kita buat ending ya, katanya gitu kan lucu, kita melihat gitu ya. Jangan lagi ada dalam keadaan jadi berimbas kan. Anak itu adalah sebenarnya bebek. Dia kadang-kadang bisa sama banyak. Kok perkelahan gini kan bukan? Karena kita emosi tadi asik sama itu. Sebenarnya itu letaknya. Letaknya di kita. Letaknya di kita bukan di anak. Kita bilang apa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Ibu yang sudah merelakan waktunya hampir setiap jam lebih yang bersama kami. Jadi apa yang kita dapat dari Ibu? Ternyata banyak, kalau bagi saya mungkin banyak yang sudah saya dapat. Dari dulu saya jadi guru apa, sekarang menjadi guru yang bagaimana. Jadi mungkin pembelajaran ini saya kata bukan kita hanya sebagai guru, tapi saya lebih ke orang tua. Karena di sini juga saya orang tua dari murid-murid. Di rumah juga orang tua dari anak. Mungkin selama ini sudah salah kita menangani masalah mereka. Tidak kita penuhi kebutuhan mereka sehingga mereka menjadi memberontak. Ya. Jadi saya harap dengan pelajaran dengan presentasi hari ini kita bisa berubah mungkin apa yang kurang baik kemarin hari menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin begitu aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama, telah kita perdengarkan tentang ekspresi budaya positif, di mana budaya positif ini dapat kita melakukan di mana saja kita berada. Kita bukan sebagai penghukum, kita sebagai pimpinan. Kemudian murid yang bahagia akan berhasil apabila gurunya juga bahagia dan gurunya menjadi teladan, baik itu dari segi ilmu maupun dari segi perilaku. Baiklah, hari ini telah kita selesaikan acara kita. Mari bersama-sama kita tutup acara kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini berkah dunia akhirat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah kita selesaikan acara kita. Mari bersama-sama kita tutup acara kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini berkah dunia akhirat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.